Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang teman-teman di kelas 8G dan kelas 2F. Bertemu di recording yang kedua ya. Di pembahasan pendahuluan di mata kuliah perencanaan SDM dan manajemen SDM. Di pertemuan kedua ini adalah di recording yang kedua ini adalah lanjutan dari yang pertama, di mana di recording yang pertama Ibu sudah menyampaikan mengenai pengertian MSDM, kemudian tujuan dari MSDM, pentingnya MSDM, pendekatan MSDM, manfaat, kemudian konsep MSDM. Kali ini Ibu akan membahas mengenai praktek pengelolaan SDM. Itu seperti apa, kemudian masalah-masalah yang timbul di seputaran SDM itu bagaimana, kemudian aktivitas SDM dalam menghadapi bisnis seperti apa, ya, tantangan-tantangan manajemen SDM bagaimana ke depannya, ya, kemudian terakhir langkah-langkah menghadapi tantangan. Baiklah, yang pertama ya, ketujuh dari lanjutan kemarin mengenai praktek pengelolaan SDM. Ya. Adalah kegiatan-kegiatan sebagai pelaksanaan fungsi operasional manajemen SDM, ya, atau pelaksanaan manajemen personalia kepegawaian, ya, seperti analisis jabatan, perencanaan kebutuhan karyawan, ya, pengadaan, pengembangan, kompensasi, pensiun dan lain sebagainya. Ya, jadi praktek pengelolaan SDM ini ya pelaksanaan dari manajemen personalia ya, atau kepegawaian. Kalau fungsi manajerial kemarin yang kita kenal dalam istilah POAK ya, perencanaan, organizing, actuating ya, sampai controlling ya. Nah, di dalam praktek pengelolaan SDM ini ya adalah sebagai pelaksanaan fungsi operasional. Contoh kalau di lingkungan pegawai negeri sipil ya, informasi yang diperoleh ya, ada beberapa yang dinamakan program umum, ya, ada juga yang dinamakan program khusus ya. Program umum ini seperti penyusunan formasi, ya, pengadaan pegawai, pengangkatan pertama, penilaian pelaksanaan pekerjaan, kenaikan gaji, ya, kenaikan pangkat, mutasi jabatan, pemberian cuti, pensiun dan lain-lain. Sedangkan kalau di program khusus ada pembinaan tenaga kekaryaan, ya, peninjauan masa kerja, pengurusan asuransi kesehatan dan lain sebagainya. Di sekarang pun untuk dosen-dosen di UNIS kan juga banyak pelatihan ya. Kemudian webinar ya, sertifikasi ya. Dulu saya waktu di PB juga sama ya. Ada rotasi, mutasi, promosi, yaitu setiap tahun rutin ya. Untuk penaikan gaji karyawan, apakah itu hanya sekedar pola tadi atau mengiringi karena promosi jabatan, karena penghargaan dari pimpinan lingkungan area atau regional ya. Nah, itu adalah yang termasuk dalam praktek pengelolaan SDM ya. Jadi tentunya apa yang dilakukan tersebut tujuannya ya kepada efektif, efisien, produktivitas SDM. Jadi harus terformasi dengan baik ya. Selanjutnya adalah sekarang masalah-masalah yang timbul ya di dalam seputar SDM ya. Jadi
ketika SDM ini sudah berkembang sedemikian keanekaragaman, ya, tidak hanya keanekaragaman sifat, sikap, ya, karakter tadi, budaya perusahaan yang sudah berkembang, sudah berekspansi, punya puluhan, punya ratusan cabang, ya. Tentu tidak sesederhana bagaimana mengelola SDM itu hanya dalam satu lingkup lokasi saja, ya. Banyak sekali masalah-masalah yang timbul nih dalam pengelolaan SDM. Ya, dalam buku ini, ya, di buku Profesor Dr. Faiza Rifai dan kawan-kawan ini ada 6 kategori kira-kira masalah di seputaran SDM ini. Ya, pertama adalah ada yang dinamakan dengan masalah eksternal, ya. Terbagi dari masalah dari keragaman budaya dan sikap, ya. Keragaman melalui imigrasi dan migrasi, keragaman dan profesional, ya. Budaya, sikap dari itu tadi masing-masing SDM. Ya, kalau misalkan ini daerah Jawa Barat, ya, kemudian mungkin bisa dengan perbandingan masalah yang timbul kira-kira untuk wilayah kantor cabang SDM mungkin yang di Padang atau yang di Makassar, ya. Nah, atau misalkan profesionalnya, lini fungsi manajernya bagaimana, ya, di wilayah Indonesia bagian barat, tengah, dan timur ini, ya. Nah, biasanya ini, ya, penanganan masalah-masalah ini, ya, ini tadi memperhatikan, ya, bagaimana pendekatan kepada karyawan itu dilakukan dalam pemecahan masalah pun, ya, mengacu ke sini, ya, mengacu tadi masalahnya apa, ya, pendekatannya bagaimana, penyelesaiannya bagaimana. Juga setiap wilayah, ya, bisa jadi berbeda melihat budayanya setempat juga, ya. Terkadang masalah ini timbul juga ya memperkaya juga, tidak hanya masalah timbul ini bisa merusak perusahaan, justru di masalah yang timbul ini bisa juga, ya, menjadi satu kekuatan daerah, ya. Dari situ biasanya bisa timbul produk-produk unggulan dari wilayah-wilayah setempat karena melihat budaya setempat, ya, bagaimana, ya, perkembangan dari usahanya, minat terhadap produknya itu lebih unggul apa di wilayah tersebut, ya. Masalah-masalah ekonomi global, ya. Masalah ekonomi global biasanya, ya, sudah yaitu tadi ke arah efektif, efisien, produktivitas, perkembangan yang begitu cepat, ya, efisien, ya, harus persaingan yang serba ketat tadi, ketat, berat, cepat, ya, perhitungan harus akurat dalam segala hal, ya. Sudah persaingan terbuka, ya, sehingga, ya, itu tadi penanganannya pun SDM-nya harus juga bisa yang mengikuti perkembangan dari ekonomi global ini, ya. Jadi kalau karyawan yang nggak bisa cepat beradaptasi dengan era sekarang ini, tidak mau mengembangkan diri pun, walaupun misalnya perusahaan sudah support, sudah dukung untuk perkembangan, ya, seperti sekarang contoh kecilnya aja di UNIS, kan, dari fakultas juga universitas memberikan banyak pelatihan, bagaimana sekarang pun sama, ya, contoh kecil sebenarnya teman-teman, kan ini sebagai satu perkembangan bagaimana akhirnya mengenal cara belajar di SPADA, akhirnya, ya, melalui sekarang sudah banyak melalui tampilan visualisasi YouTube dan sebagainya. Ini sudah era globalisasi, ya, teman-teman, perkembangan, walaupun ini kan belum semua juga yang melakukan hal ini, tapi ini perubahan, ya, yang nantinya juga, ya, arahnya semuanya ke sana, ya. Kemudian masalah-masalah, ya, yang timbul dari pemerintah, ya, biasanya, ya, takutnya ada undang-undang peraturan pemerintah, ya, misalkan ketenaga kerjaan yang sekarang kemarin heboh,
omnibus law ya kan, apa sih pengaruhnya terhadap owner, terhadap karyawan ya, sehingga karyawan menimbulkan banyak demo. Nah ini, masalah-masalah ketenaga kerjaan ya, nah ini juga bisa timbul karena hal tersebut. Kemudian dari masalah organisasi ya, serikat pekerja, sistem informasinya, budaya perusahaan dan konflik ya seputaran itu ya. Serikat pekerja juga kan macam-macam ya, artinya aspirasi dari karyawan nih terhadap perusahaan ya. Nah, ketika misalkan perusahaan tidak mau mendengarkan, nah biasanya karyawan ya melakukan punya serikat ya pekerja sendiri nih untuk menyampaikan aspirasi. Kalau misalkan nggak didengar oleh perusahaannya, biasanya bisa sampai ke Depnaker, wilayah setempat dan lain sebagainya. Nah, masalah-masalah profesional ya, bidang keahlian masing-masing ya dari SDM, pakai itu sertifikasi, kompetensi, tunjangan, pelatihan pengembangannya, kemudian kebutuhan profesional lain ya, manajemen SDM dalam perspektif ya. Jadi di satu perusahaan kan misalkan tidak semuanya sarjana ekonomi semua, bisa jadi ada dokternya, bisa jadi ada insinyurnya ya, bisa jadi ada hukumnya ya. Jadi keragaman ya, macam-macam bidang manajerial yang dibutuhkan oleh perusahaan ya. Nah tentu dari bidang profesi itu juga ada sertifikasinya, contoh dosen juga kan ada sertifikasinya ya semua. Jadi yang ahli akuntansi banyak sertifikasinya, yang jabatan di belakangnya apa ya, kualifikasinya, keahlian ya macam-macam. Insinyur juga sama, dokter juga sama, ada spesialisasi dan lain sebagainya ya. Nah terus kemudian keenam, masalah SDM internasional. Ini ketika ya perusahaannya sudah tidak lingkup lagi secara nasional dari Sabang sampai Merauke. Ya, ini juga masalah misalkan internasional. TKI ya, di luar sana perusahaan-perusahaan yang sudah mendirikan kantor cabangnya misalkan di lingkup Asia misalkan, yang sudah ada di Singapura ya, di Malaysia ya, kemudian misalkan atau di wilayah sampai ke negara Ethiopia pun misalkan ya, ada pabrik ya mie pun kan berdiri di sana, ada untuk menjangkau customer yang di sana ya. Bagaimana ya lingkungan di sana ya, apakah memerlukan karyawan di sana ya, atau misalnya ada yang dari Indonesia ya. Nah ini ya pasti harus mengikuti juga undang-undang yang di sana, bagaimana mengikuti ya SDM yang bekerja di sana ya. Ini cangkupan masalah SDM internasional, artinya ya mengikuti dari masing-masing wilayah negara di mana perusahaan itu berdiri ya. Nah itulah masalah-masalah yang timbul di seputaran SDM. Jadi kurang lebih ya kesimpulan dari masalah utama SDM ini adalah ya tadi persaingan global ya, pengangguran, tanggung jawab sosialnya, kesehatan, makanan, perumahan, ya, kemudian dari etika karyawan, keragaman dunia kerja, pertumbuhan penduduk dan lain sebagainya, ya. Nah, mudah-mudahan seputaran masalah SDM ini ya adalah satu keharusan dari perusahaan memahami, ya, karena SDM ini ya merupakan aset yang paling penting dalam perusahaan ya. Tidak hanya tadi modal ya atau infrastruktur ya, di dalam kewirausahaan saya menyampaikan ya justru bagaimana seorang owner, seorang pemilik perusahaan ya bisa berkembang, berekspansi usahanya bahkan ke bidang yang berbeda ya. Dia memiliki belasan kantor, belasan perusahaan, puluhan perusahaan. Karena apa ya? Karena dia sudah memiliki SDM yang solid, yang kualifikasi ya sesuai yang dibutuhkan ya, kenyamanan antara SDM tersebut bekerja di perusahaannya, owner sudah
sudah sejalan dengan visi misi perusahaannya yang diberikan, akhirnya dia bisa berekspansi ya, mencari peluang usaha baru. Ya, ini kalau salah satunya dia bisa menangani SDM-nya dengan baik, ya, dengan baik dalam tanda kurung dan tanda kutip. Nah, kemudian setelah masalah, kira-kira sekarang ke-9 nih, aktivitas sumber daya manusia dalam menghadapi bisnis. Nah, dengan mengacu karakteristik bisnis masa depan, globalisasi ya sekarang, serta memerhatikan masalah-masalah SDM yang dihadapi perusahaan-perusahaan di Indonesia ya saat ini. Contoh ya. Prediksi SDM perlu dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif melalui penelitian SDM ya. Perputaran kebutuhan sumber daya manusia di sebuah organisasi ya. Kalau di bank kami mengenal ada kantor pusat, kantor cabang utama, kemudian kantor cabang pembantu dan kantor kas. Contoh kalau karena saya dulu pimpinan kantor cabang pembantu ya, organisasi kecil di situ ada bagiannya, ada customer service 2, ada kemudian teller 2, ada supervisornya 1, ada manajernya 1, office boy 1, ya ada security-nya, ada 3 apa 2 ya 3, kemudian manajer operasional udah dan saya ya. Nah, itu hanya dalam kantor cabang pembantu. Tangerang ini sudah kurang lebih ada mungkin sekitar 10 sampai 15 kantor cabang pembantu. Nah, rata-rata ya dari sini pun ya dari setiap profesi tersebut ya tentu memiliki kriteria sendiri dan SDM sudah bisa karena Maybank ini sudah 50 tahun berdiri ya. Biasanya contoh kalau misalnya karyawan operasional ya CS Teller cenderung stabil ya. Mungkin pun kalaupun cuti tahunan yang per tahun 12 hari kerja gitu kan. Cuti kemudian paling yang lama kan cuti melahirkan 3 bulan. Tapi kalau misalkan di marketing, apakah itu funding, kredit ya, itu sangat cepat sekali perputarannya. Karena yaitu tadi di masalah SDM-nya. Ketika dia memiliki prestasi yang stabil, yang cukup baik, bahkan yang sangat baik. Nah, ketika dari perusahaan ini kurang adanya perhatian terhadap kenaikannya, terhadap kompensasinya, kenaikan kompensasi, perputaran karirnya, nah biasanya dia sudah akan window shopping nih ke perusahaan pesaing sebelah gitu. Jadi cepat sekali ya untuk perputaran tersebut. Nah, ini perusahaan harus ya sudah tahu ya, sudah bisa memperkirakan, sudah dilakukan penelitian terhadap hal perputaran dari SDM tersebut ya, tidak hanya di kantor pembantu, sama di bagian kantor pusat juga sama, bagian-bagian pendukung ya. Rekrutmen dan seleksi harus mendasarkan pada faktor kemampuan kepribadian yang positif, bermotivasi tinggi ya. Rekrutmen dan seleksi nanti di MSDM selanjutnya akan ada khusus pembahasan bab rekrutmen dan seleksi ya. Berdasar pada faktor kemampuan, kepribadian, motivasi yang tinggi ya. Biasanya kan nanti ada CV-nya sarjana ekonomi misalkan ya, cocok di bank di bagian apa nih, sarjana ekonomi ya, biasanya umum sih ya kalau di bank ya. Nah, kalau udah sarjana ya bisa masuk ke level ya langsung jenjang karir ke marketing ya, karena di sebagian bank sekarang kalau untuk customer service itu teller ya, ada yang bisa D3 bahkan ada yang SMA ya. Nah, itu juga selain dari latar belakang pendidikan juga kan nanti ada tes tertulis, interview ya, kepribadian yang positif, motivasi tinggi, semangat ya. Salah satunya juga
salah satu pendorong, karena saya dulu pernah karena ada kekosongan di kantor ya, sama dengan pimpinan yang lain juga, akhirnya dari SDM kantor pusat mempersilahkan untuk interview sendiri ya, dari CV yang masuk ya kan, lamaran yang masuk kita cari yang tinggal wilayah Tangerang. Terkadang memang ada agak sedih juga gitu kan, melihat SDM ini begitu banyak tapi kualifikasinya memang kurang dari kebutuhan yang kami inginkan. Nah, terkadang karena hal tersebut ya kami juga tidak bisa memaksakan, yang pada akhirnya membiarkan posisi itu kosong sementara waktu kayak, karena melihatnya ya kualifikasinya tidak masuk, tidak sampai ya. Jadi teman-teman ya, bukan sekali sekarang banyak pengangguran ya. Saya kalau di teman-teman saya yang wilayah Cikupa sana kan ada himpunan personalianya ya, kebetulan saya kenal ya dengan organisasi tersebut, dengan ketuanya ya, selalu ada aja lowongan ya untuk tingkat-tingkat manajerial. Produksi juga banyak ya untuk level-level SMA. Untuk tingkat manajerial ini ya selalu ada aja, tapi saya pikir kenapa ya selalu ada istilah yang banyak nganggur, ya itu tadi, terkadang kualifikasinya yang nggak sampai, akhirnya perusahaan tidak akan memaksakan, mungkin sampai menunggu kandidat yang tepat. Nah inilah ya, teman-teman harus paham, harus mengerti. Nah bagaimana supaya kualitas saya ini, kemampuan saya ini dapat masuk nih ke dalam kualifikasi perusahaan. Nah ini nanti kita pelajari ya di bab khusus nanti mengenai rekrutmen dan seleksi. Orientasi perlu dilakukan dengan mendasarkan pada budaya perusahaan ya. Ya perusahaan juga memiliki si owner nih, stakeholder ya, punya rancangan tersendiri ya, gaya budaya sendiri ya, seperti apa maunya perusahaan ini bergerak ya. Jadi tentu orientasinya ya lebih pastinya ya sesuai tadi visi misi tujuan dari perusahaan. Pelatihan serta pengembangan perlu mengacu pada kompetensi, motivasi dan lain-lain diharapkan, serta hasilnya harus dapat diukur ya. Ada penilaian prestasi kerja setiap tahun ya. Pelatihan dan pengembangan ya, perusahaan-perusahaan ini yang sadar akan hal ini ya teman-teman, tadi ya, bahwa untuk menghadapi bisnis ini persaingan harus pelatihan dan pengembangan, itu mereka ya sudah terencana, terstruktur. Jadi dia akan merekomendasikan ya SDM tadi yang unggul, yang kualifikasinya sampai ya sesuai, pasti akan diberikan misalkan pelatihan untuk misalkan promosi nanti ya, sebelum misalkan untuk hire dari luar, setidaknya akan melihat dari dalam dulu. Nah terkadang dari dalam ini pun ya itu tadi harus ada peningkatan ya, lain-lain mungkin dilihat dari segi lain, tentu misalkan kalau dari prestasi kerja yang sudah diukur sudah menunjukkan performnya ya, tapi terkadang mungkin dari sisi pengembangan dirinya harus ditingkatkan ya. Nah maka diberikanlah pelatihan untuk pengembangan dia ya. Berbahagialah teman-teman kalau perusahaannya kurang memperhatikan hal seperti ini ya, perlu ancang-ancang nih ya untuk cari yang lebih baik. Kelima, pemeliharaan perlu dilakukan dengan memperhatikan hak dan kewajiban karyawan secara sesama ya, hak dan kewajiban karyawan ya banyak perusahaan-perusahaan sekarang kan yang memperhatikan hal ini ya, fasilitas karyawan, kesejahteraan karyawan juga diberikan, apakah itu sesuai dengan undang-undang pemerintah sekarang pun, misalkan kesehatan, BPJS ya, perlindungan kerjanya ya, terus atau juga benefit-benefit lain ya secara spesifik sesuai dengan perusahaannya. Ada yang teman-teman pasti ya, ada yang sampai memberikan fasilitas pendidikan untuk karyawan yang berprestasi ya,
sampai kalau misalkan dia tadi ya sudah dikirim misalkan ke luar negeri ya, sampai semua di sana terfasilitasi, misalkan bukan hanya sekedar ya tempat tinggal, kebutuhannya di sana ya, makannya ya, sampai kebutuhan mungkin pembayaran rumah, listrik, sewa dan sebagainya ya. Terkadang liburan pun setiap tahun ya, belum lagi kalau misalkan tiket pulang pergi ke Indonesia udah pasti. Sekarang untuk liburan, nah bahkan tidak hanya karyawannya, beserta keluarga, terus anaknya di sana sekolahin dibayarin. Adakah yang perusahaan seperti itu? Ada. Nah, jadi maukah teman-teman mendapatkan perusahaan seperti itu? Nah, ya kualitasnya ditingkatkan. Kalau memang ada tujuan, ada rintisan saya akan menjadi karyawan, mau yang seperti itu. Ya. Jadi persepsinya jangan hanya karena di kita ini di Tangerang ini sebentar ini kok di Tangerang ini adalah daerah industri ya, banyak sekali pabrik-pabrik ya. Saya kalau survei daerah kawasan industri Manis, Cikupa, waduh semua tiap belokan masuk tuh ternyata di dalamnya bisa ada 100 pabrik kanan kiri, ini luar biasa ya. Nah kan juga banyak PMA perusahaannya ya, yang punya orang India, punya orang Korea, Jepang, yang PMA-PMA-nya ya. Nah, siapa tahu bahwa mereka adalah perusahaan besar ya. Nanti teman-teman bisa dikirim nih ke cabangnya, misalkan buka cabang di Vietnam. Ya. Akhirnya, saya dulu ada nasabah yang itu Nigeria ya kalau nggak salah, pabrik mie-nya ini, karena dia memang dia ke deposito pulangnya tuh ke Indonesia ya setahun sekali ya, karena dia seorang insinyur teknik mesinnya, jadi yang megang mesin pabriknya di sana itu pabrik mie Nigeria kalau nggak salah ya. Itu udah ngobrol-ngobrol ya, semua terfasilitasi ya teman-teman. Nah ya jadilah ya bagaimana bisa menjadi karyawan yang seperti yang demikian ya. Jadi perusahaannya memperhatikan kesejahteraannya semua ya. Penilaian prestasi perlu benar-benar menilai prestasi karyawan secara tepat dan berorientasi pada pengembangan karyawan ya. Penilaian prestasi kerja ya mungkin pasti setiap bagian akan berbeda indikator penilaiannya. Contoh kami misalkan dulu ya, ada di bagian operasional, bagian bisnis, ini dekat beda. Kita di bisnis lebih ke target ya, target hasil ya, yang sudah diberikan, target pertumbuhan dana di kantor, kemudian akuisisi dana baru ya kan, pun sama produk-produk tadi penghimpunan dana dari masyarakat sampai kemudian penyaluran kreditnya ataupun jasa dari benefit dari jasa-jasa lainnya ya. Nah beda dengan operasional kan, misalkan apakah dia ada fraud, ada kesalahan prosedur ya, dia nggak ada target perolehan dana. Nah ini pun disesuaikan dengan bagian-bagiannya, pun nanti ya pengembangan karirnya pun beda ya. Dari customer service, teller, apakah bisa ke marketing ya, bisa saja ya. Ini pun ya kalau memang dia karena ada kompetisi juga ya untuk customer service dan teller yang memang dia ada minat bakat marketing, pasti dia juga ada, artinya ada booking tuh dengan customer, dengan nasabah ya. Walaupun memang ada di CS teller tuh nggak boleh lama-lama ya, tapi ya kadang bisa closing ya, karena ada yang sering ke kantor, mungkin ada kesempatan ketika senggang bisa ngobrol, CS menawarkan, padahal kan misalkan tidak ada kewajiban, tapi ketika terjadi closing misalkan gitu kan, menjadi satu prestasi buat dia. Pimpinannya melihat ketika misalkan
ada kesempatan ya bisa aja ditawarkan atau dia mengajukan. Nah, kalau memang ada jejaknya, ada validasinya di sana ya bisa saja. Banyak kok yang dari CS Trader yang nyebrang ke marketing ya kan, dari marketing nah biasanya jenjang karirnya bisa lo ke ini ya, ke pimpinan cabang. Jadi saya selalu teman-teman yang dulu juga di pembelajaran bank dan lembaga keuangan ya, mana nih karir pathnya yang lebih cepat untuk menjadi pimpinan tertinggi di kantor cabang, harus mau menjadi seorang marketing nih ya, di lini tengahnya, jangan ke CS sama teller dulu, karena kalau CS teller itu kan memang itu tadi dari SMA dan D3 bisa ya, tapi kalau marketing kan nggak bisa. Ini juga mempersempit persaingan ya, dan mempersingkat waktu. Nah, makanya kalau melamar itu pada saat teman-teman mengajukan lamaran, dan bahkan proses rekrutasi ini kan setiap tahun memang harus selalu rutin, yang baru atau dari dalam juga ya pengembangan. Nah, harus tepat nih ya. Bagian apa yang kamu tuju? Wah, Bu, saya nggak tahu ya, makanya dari sekarang dicari tahu ya. Kalau mau ke perusahaan itu, sekarang apalagi informasi sudah terbuka. Dulu saya waktu pertama kerja 96, ya internet belum ada nggak ya? Udah ada mungkin ya, tapi ya belum seperti sekarang ya, artinya meleknya ya. Kalau sekarang kan bisa browsing teman-teman, Google, YouTube, Masya Allah, teman-teman mencari informasi nih perusahaan yang saya mau tuh siapa ownernya, bagaimana struktur organisasinya, bagiannya, cocok sama saya apa sih kualifikasinya. Nah kan mereka sering membuka lowongan ya. Kalau misalkan ternyata kualifikasinya tadi harus bahasa Inggris ya, ya ditambah sekarang dilancarkan bahasa Inggrisnya, persiapkan ya. Karena nanti ada interviewnya. Nah pada saat interview bagaimana? Nah ini juga ada rahasianya nanti ya, di seleksi rekrutmen Ibu rincikan lagi. Ya terkadang seperti cerita mengalir tapi teman-teman nggak sadar. Ternyata disitulah kekuatannya ya, bahwa yang membedakan yang bisa menjadi akhirnya teman-teman diterima atau tidak terima. Nah ya nanti kita bahas lebih lanjut. Selanjutnya, masih lanjut aktivitas SDM dalam menghadapi bisnis. Ya. Ketujuh, penanaman nilai yang menekankan pada paradigma learning organizing, ya, dan budaya organisasi yang berorientasi pada profesional. Ya, harus mau nih kalau misalnya perusahaannya akan kirim untuk pelatihan. Ya. Terkadang ada pejabat-pejabat level kantor pusat yang memberikan pelatihan ya, atau ada juga coach dari luar ya. Dari Maybank dulu saya pernah sampai Maybank mendatangkan, itu udah langganan sih, seperti James Gui gitu kan, Bung Chandra gitu ya, memberikan pelatihan. Tapi kalau misalkan biasanya di akhir sesi Q1, Q2 ya, terakhir wah ya itu untuk bagian marketingnya sangat di guidance ya, bagaimana, karena ini arah perusahaan ini biasanya dilihat 4 bulan di review kemana nih hasilnya, oh ini yang sudah target, ini yang belum, nah bagaimana cara meningkatkannya, apa masalahnya. Nah ini penting dilakukan peninjauan ya. Nah, akhirnya bisa dilakukan ya diberikan pelatihan ya. Memperhatikan faktor-faktor eksternal, strategi perusahaan, dan berorientasi global, lingkungan bisnis, dan sebagainya. Ya. Lingkungan sekitar tadi ya, faktor eksternal yang bisa mempengaruhi. Ya. Kemudian juga strategi perusahaan, arahnya kemana. Ini kadang ya bisa berubah. Kalau di awal strateginya begini, ditetapkan targetnya sekian. Ketika, kenapa ya sekarang kok harus bisa jualan asuransi? Karena benefitnya memang cukup besar ya di awal bukunya untuk profit kantor ya kan. Ternyata ya semua bisa berubah strategi perusahaan ya, karena itu biasanya kan review ya, misalkan setiap triwulannya ya. Lingkungan bisnisnya kemana nih sekarang, trennya nih di era sekarang, apalagi sekarang sudah banyak banget ya fee-based income bank yang sudah diambil oleh perusahaan-perusahaan fintech teknologi yang sekarang
ya. Nah, bank harus berpikir keras lagi mendapatkan bisnis barunya nih, ya. Nah, ini misalkan bank, salah satu sama juga lingkungan pendidikan juga sama, ya. Nah, justru sekarang harus bisa mengembangkan di era globalisasi ini secara digital, ngajar dosen ya bagaimana secara visual lewat Zoom, Gamit ya, bikin presentasi yang menarik gitu kan, bagaimana supaya tidak terkendala jaringan dan lain sebagainya ya. Nah, ini salah satu ya aktivitas SDM nih dalam menghadapi perkembangan bisnis sekarang ya. Sekarang juga karena ya pertemuan offline-nya semua ya dibatasi, akhirnya penunjang ya aplikasi penunjang online ini ya luar biasa sekali ya. Itulah ya perkembangannya sekarang ya. Teman-teman harus mau mengikuti perubahan. Jalur karir karyawan perlu direncanakan dengan seksama dan secara transparan dikomunikasikan ya. Ada komunikasi tadi pimpinannya nggak tahu loh, tiba-tiba karyawan pindah ke bank lain, jangan sampai demikian. Udah gitu nanti nasabahnya dibawa lagi. Nah, gimana tuh nasabahnya dibawa ya, duitnya dibawa ya, dananya terus kreditnya dipindahin ya, disitulah ya. Nanti di MSDM juga ada pelatihan bab khusus kepemimpinan. Nah, jalur karyawan kalau kira-kira pimpinan melihat nih, saya punya tim bagus nih ya, bisa dikembangkan, dijaga, dipelihara, ditingkatkan, dikasih tahu dia nanti rancangan kedepannya kemana, kalau diberikan motivasi ya. Nanti kalau sekarang misalkan kamu bagus hasilnya, nanti jalur karir kamu tuh ke sini, ke supervisor, misalkan ke manajer ya, bisa ke kantor apakah yang senang minat jadi manajer kredit atau jadi pimpinan cabang pembantu. Nah, diarahkan, direncanakan ya, diberikan pelatihan ya. Jangan ada rasa takut tersaing ya oleh bawahannya, oleh karyawannya, sehingga karyawan yang bagus, yang berpotensi, yang baik ya dipendem istilahnya ya, disembunyikan hasil kinerjanya, hasil baiknya. Nah, gak boleh ya teman-teman ya. Mungkin kalau sekarang, dulu di zaman saya masih ada tuh terjadi demikian, tapi kesininya ketika saya resign pun 2018 sudah nggak bisa, karena memang penilaian sudah transparan. Bahkan kalau tadi misalkan karyawan bagus tiba-tiba keluar nggak ada kabarnya ya, biasanya pimpinannya juga jadi sorotan juga oleh pimpinan kantor atasnya juga ya. Nah, ini harus terkomunikasi dengan baik ya. Struktur organisasi sebagian cenderung ramping dan fleksibel dan mendorong komunikasi lateral dan empowerment ya. Nah ya, jangan karena juga kerampingan akhirnya double job ya, jadinya nggak fokus ya, nggak maksimal ya. Ya, efektif efisien itu ya tidak berarti harus ya akhirnya ya double job. Itu benar-benar memang ya harus dilakukan ya melalui pertimbangan yang matang, yang bijaksana, mengenal portofolio kantor. Ya, kalau memang portofolionya nih kantor nih berapa besar, berapa miliar ya, apakah cukup dihandle misalnya satu orang marketing, atau misalkan kalau kewalahan nanti tidak tertangani, dia bisa keluar pindah bank lain yang dia lebih. Karena sekarang memang karena persaingan tuh pada akhirnya ya prem customer merasakan semua bank mana sama aja, beda-beda tipis gitu kan. Tapi faktor kedekatan itu dengan petugas, dengan orang banknya yang akhirnya bisa ikut ya. Jadi teman-teman kalau misalnya kerja dengan baik ya, dengan ikhlas ya, customer merasakan ya, nanti tanpa ditawarin pun nanti dia pengen ikut sendiri ya. Nah, itulah benefit ya dari seorang marketing ya, bisa dekat dengan nasabahnya, dengan customernya ya. Akhirnya juga banyak juga loh yang orang-orang bank akhirnya ditawarin oleh customernya untuk kerja di perusahaan dia ya. Nah, itu ya.
Itulah salah satu 10 ya, enggak 10 kurang lebih aktivitas SDM di dalam menghadapi bisnisnya. Jadi kesimpulannya apa? Diperlukan SDM yang sanggup menguasai teknologi dengan cepat terhadap perubahan teknologi. Nah, teman-teman ya di kelas 8G ya, siap-siap ya. Harus mau nih berubah dengan sekarang perubahan teknologi ini kemana ya. Harus jeli sekarang profesi apa nih yang 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun ke depan nggak punah, nggak hilang, nanti nggak hilang pekerjaan ya. Skill apa nih yang harus saya kuasai, yang harus saya kembangkan ya. Nah, harus mau belajar, apalagi ya memang waktunya teman-teman belajar. Kalau kayak ibu ini Masya Allah pengen belajar nih sekarang, memberikan presentasi, tampilan visualisasi yang bagus ini masih proses gitu kan. Sekarang sementara recording dulu ya, itu sudah dilakukan pun ya pelatihan, cari-cari sekarang aplikasi yang bagus. Aduh, saya kalau melihat kemarin hasil karya tugas teman-teman semua ya, bagus-bagus cara tampilan presentasi biar menarik, gak kayak ibu kan seperti ini ya kan. Kalau misalnya udah diaplikasikan ke yang bagus tuh bisa kan, nah seperti itu. Nah, ibu karena ya di kegiatannya teman-teman kan kegiatannya fokus di sekolah, di pelajar, masih banyak waktu luang yang lain. Karena ibu tuh bener-bener ya waktunya itu bukan kadang-kadang nggak mau, kadang kepengen semua bisa, cuman waktunya itu yang terbatas ya. Tapi ya apapun itu ya, kalau memang berusaha insya Allah ya pasti meningkatkan diri sedikit demi sedikit ya. Siapa tahu mungkin nanti semester depan nah diganjil bisa lebih bagus ya. Amin. Nah, mudah-mudahan juga teman-teman ada yang bisa bantu. Ya, kedua, pengelolaan SDM dimulai sejak perekrutan karyawan, penyeleksian, pengklasifikasian, penempatan karyawan sesuai dengan kemampuan, keahlian, keterampilan dan pengembangan karir yang sudah pastilah ya. Maybank pun sama ya. Udah 50 tahun berdiri ya sebenarnya sudah matang di dalam pengelolaan SDM-nya ya, struktur organisasinya. Walaupun saya mengalami berganti-ganti direktur HRD-nya ya, tapi pada intinya ya kurang lebih sama ya. Sudah bagus lah cara pengelolaan secara struktural perbagiannya ya, bahkan ada peningkatan terus gitu ya. Jadi ya karena swasta nasional ya terbesar ya, Maybank ya itu tadi selalu pesaingnya ya bank-bank swasta besar juga ya, indikator pasti juga benchmarknya ke sana ya, Maybank juga ke bank-bank sebelahnya gitu ya. Dari awal perekrutan kan setiap tahun ini selalu rutin, kayak selalu juga membuka lowongan ya, HRD-nya selalu melihat penyortir ya, karena itu tadi ya kualitatif kuantitatif bagaimana perputaran karyawan ini, jangan sampai kosong ya kan. Kalau sampai kosong-kosong banget karena keterpaksaan, nah itu pun kan nggak lama, harusnya sih nggak boleh lama gitu, harus cepat terisi lagi gitu. Nah kadang-kala jadinya ketika kantor pusat ya tadi kesulitan, memang misalkan datang lamaran ke kantor pusat semua, tapi kadang kantor pusat kan tidak sampai melihat nih yang cocok di wilayahnya Aceh dengan yang di Tangerang misalkan gitu ya. Biasanya lebih concern ya akhirnya ya yang di regional Tangerang lebih dekat yang area Tangerang ya, bisa mencari kandidat yang wilayah Tangerang. Apalagi kalau misalnya di bagian operasional tadi ya CS teller nggak mungkin ya, pasti ya domisilinya Tangerang. Sejauh-jauhnya pun kalau misalkan branch manager kantor cabang ya pasti kalau wilayah region 1 ya misalkan 1, nggak mungkin sampai nyebrang ke Bali ya, kalau mutasi itu ya enggak, pasti juga deket-deket tadi perwilayahnya, apakah masuk wilayah Tangerang, Jakarta dan sekitarnya, paling deket-deket situ aja. Karena kan kalau sudah branch manager ada fasilitas kendaraan gitu kan. Tapi kecuali kalau misalkan memang permohonan pindah sendiri misalkan ke Bali karena tugas suami dan lain sebagainya. Tapi kalau misalkan kantor yang menugaskan ya jarang sampai sejauh itu. Jadi dari awal rekrutmen ya penyeleksian termasuk itu ya penempatan karyawannya disesuaikan dengan kebutuhan dari
kantor masing-masing ya. Nah, tantangan manajemen sumber daya manusia ya. Tantangan manajemen sumber daya manusia, perencanaan sumber daya manusia. Ada tantangan internal dan tantangan eksternal. Ya. Internal ya biasanya pihak-pihak yang berkepentingan dalam manajemen SDM nih ya bicaranya. Kan yang punya perusahaan tuh ada owner, stakeholder ya, pemilik perusahaan. Karyawan sendiri yang terlibat di dalamnya. Kemudian juga pemerintah ya terpengaruhi ya, customernya, kemudian manajemennya ya, tata kelolanya, manajerialnya, fungsi POAK-nya ya. Nah, ini tantangan-tantangan ya ke depan bagaimana ya dalam mengelola SDM-nya ya. Kemudian ada tantangan eksternalnya ya. Ini biasanya terpengaruh oleh sektor teknologi, ya, sektor ekonomi, dan sektor sosiokulturalnya, sektor politik, ya, sektor internasionalnya, ya, perusahaan global ya. Jadi sering terjadi keterkaitan misalnya kecanggihan teknologi dengan jumlah SDM ya, karena ini juga tadi ya. Jadi kadang juga ya ada keterkaitannya, keterpautannya tidak lepas satu-satu ya. Akhirnya misalkan karena mengurangi sudah teknologi sudah maju dan memakai mesin ya. Saya kalau melihat mesin potong pakaian misalkan mesin sablon ya, kalau pakai tangan kan saya pernah ke pabrik sablon ya, kebetulan dia dulu suppliernya Matahari ya. Lihat pabrik sablonnya kan sampai panjang gitu kan, memanjang, motong sampai membordir gitu kan. Nah, kalau karena udah canggih kan, sekali misalkan nyablon bordir mesinnya bergerak itu kan bisa sampai 1 kodi. Nah, kalau olah pakai SDM kan satu-satu gitu kan. Nah, akhirnya mengurangi SDM kan. Nah, itulah ya salah satunya. Akhirnya persaingan ya SDM dalam pekerjaan juga ya meningkat ya karena sudah digantikan oleh mesin ya. Nah, juga karena era globalisasi ini ya, tuntutan perusahaan untuk lebih efektif tadi, efisien, cepat menyesuaikan dengan perubahan ya, untuk mencapai produktivitas yang maksimal. Nah, ya. Ini salah satu tantangan ya. Tantangan, kita bicara tantangan ya MSDM ke depan. Langkah-langkah menghadapi tantangan nih. Ya, bagaimana? Monitoring lingkungan ya, mengidentifikasi perubahan variabel lingkungan ya, harus peka tadi. Kita nggak tahu lingkungan sekitar usaha kita ini ya. Jangan-jangan karena tidak peka terhadap lingkungan ini ya, misalkan ada kejadian dibenci oleh lingkungan sekitar ya karena ada pencemaran ya dan lain sebagainya, atau misalkan karena dari perilaku SDM-nya ya, akhirnya bisa loh sampai menutup perusahaan ya. Ada dampak perubahan lingkungannya ya, kira-kira jangan ada misalkan sampai kecemburuan sosial nih, SDM yang datang dari luar tersebut, dari luar saja, misalkan justru dari lingkungan setempatnya padahal banyak yang nganggur, banyak pemuda-pemudinya, tidak mendahulukan mungkin. Nah, tidak ada komunikasi dengan kelurahannya ya, RT RW setempat. Nah, ini juga tidak boleh ya seperti itu. Mengambil tindakan proaktif dari perubahan lingkungan, harus terjun, bisa bersosialisasi dengan masyarakat ya. Kalau misalnya nanti misalnya nggak suka lingkungan di demo, nanti disuruh pergi ya kan. Tahu misalkan mencemari lingkungan, apakah air, tanah, atau bau, udara dan sebagainya ya. Menganalisa umpan baliknya, apa ya kira-kira solusi, bagaimana menerima enggak ya lingkungan itu terhadap kebijakan perusahaan. Harus ya, jangan ada permasalahan ditinggal setengah jalan, harus sampai tuntas. Kurang lebih itulah pembahasan kita teman-teman ya. Mudah-mudahan ya
teman-teman bisa memahami. Mohon maaf jika ada yang kurang terlewat, kurang paham, terlewat. Nah, nanti kita bisa ngobrol di sesi Game Meet ya teman-teman. Nah, sekarang ya untuk bahan teman-teman ya bisa mendengarkan materinya dari awal recording ini. Ibu akan share ke teman-teman semua ya. Tidak bukan berarti apa yang Ibu sampaikan ini benar ya, mungkin tadi Ibu ada kesalahan bicara, ada salah, mohon maaf, kita koreksi sama-sama di sesi Game Meet ini ya. Itu saja, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.